Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Alikarya dari SD Negeri Sawah Dadap 2. Pada hari ini akan melaksanakan wawancara bersama Ibu Kepala Sekolah SDN Sawah Dadap 2. Kebetulan pada saat ini saya sudah bersama beliau, yaitu Ibu Nurobaiti dari Kepala Sekolah dari SDN Sawah Dadap 2. Ya Bu, mohon izin Bu. Mangga. Bagaimana Bu kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu ya. Kali bagaimana, sehat? Sehat Bu, alhamdulillah. Mohon izin sebentar waktunya Bu terkait dengan tugas modul 3 tentang pengambilan keputusan. Saya bermaksud untuk mewawancarai Ibu tanpa ada apa-apa. Saya mohon Ibu berkenan meluangkan waktunya. Mangga. Ya. Untuk yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Mungkin itu adalah pengambilan keputusan ya dari beberapa kasus yang terdapat pada dilema etika dan bujukan moral. Jadi ada dua hal yang untuk pengambilan keputusan yang terdapat dalam dilema etika dan bujukan moral. Iya. Ya. Cara mengidentifikasi saya melihat dulu permasalahannya, apakah permasalahan itu termasuk dilema etika atau bujukan moral. Nah, setelah saya mengidentifikasi, setelah saya melihat permasalahannya, mungkin saya akan mempelajari permasalahan itu sendiri. Terus saya akan menganalisa apakah permasalahan itu termasuk permasalahan yang terkait dengan dilema etika atau bujukan moral. Nah, setelah dianalisa, baru saya simpulkan dan akan saya ambil satu keputusan. Begitu ya Bu, baik Bu. Jadi Ibu mengidentifikasi dulu masalah-masalahnya terkait dengan masuk ke ranah dilema etika atau bujukan moral ya Bu. Betul. Baik Bu. Selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Itu ya yang paling sangat sulit sekali ya ketika kita mengambil keputusan yang ada kaitannya dengan dilema etika, yaitu benar versus benar ya ketika ada dua permasalahan atau satu permasalahan yang di dalamnya kita harus memutuskan ketika benar versus benar. Nah, kita bisa mengambil satu keputusan. Mungkin yang saya lakukan ketika mengambil keputusan secara efektif itu adalah harus bijaksana, harus mengambil keputusan dari yang benar di atas yang paling benar. Baik Bu, jadi mengambil keputusan di atas yang benar, yang paling benar, benar-benar. Soalnya memang kalau ada kaitannya dengan dilema etika ya, kaitannya antara benar versus benar mungkin ya. Jadi memang itu adalah satu keputusan yang memang agak sulit, tapi kita sebagai pimpinan di sekolah, kita harus bisa memutuskan mana yang paling benar di antara yang benar. Betul sekali Bu, wow. Bagus sekali Bu penjelasannya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Dalam pengambilan keputusan, langkah-langkah yang biasa saya lakukan yaitu pertama, saya melihat dulu satu permasalahannya. Terus yang kedua, saya mengumpulkan data dan fakta. Data dan fakta itu kita lihat siapa saja yang terlibat dalam permasalahan itu. Nah, setelah kita mengumpulkan data dan fakta, kita melihat siapa saja yang terlibat, terus saya akan menganalisa bagaimana permasalahan tersebut. Apakah kita memerlukan diskusi dengan seluruh warga sekolah atau kita memerlukan pendapat dari di luar warga sekolah. Setelah kita berdiskusi, baru diambil keputusan. Jadi dilihat dulu permasalahannya, kemudian berdiskusi dulu, mengumpulkan data dan fakta, lalu dilakukan diskusi dan penyimpulan, dan akhirnya diambil satu keputusan. Oh, baik Bu. Untuk selanjutnya
hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Hal-hal yang paling efektif itu menurut pendapat saya ya, ketika kita mengambil satu keputusan yang ada kaitannya dengan dilema etika, yang paling terpenting yaitu harus sesuai dengan langkah-langkah atau prosedur yang sudah saya bilang tadi. Pertama, kita harus melihat dulu permasalahannya, terus yang kedua kita kumpulkan data dan fakta, terus berdiskusi, kesimpulan, dan kita bisa memutuskan. Setelah memutuskan, bisa kita laksanakan refleksi dari hasil keputusan tersebut. Jadi setelah memutuskan harus ada refleksi. untuk melihat bagaimana dampak mungkin ya Bu ya, dampak dari keputusan yang Ibu buat. Oh iya, terima kasih Bu. Mungkin itu langkah-langkah yang sangat bijaksana menurut saya Bu ya. Terus ada lagi Bu, hal-hal apa saja yang sekiranya merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut, Bu? Tantangan bagi saya pribadi untuk pengambilan satu keputusan itu lumayan agak sulit ya. Karena apalagi ketika kita harus mengambil keputusan di antara benar versus benar ya. Di antara dua pilihan yang sama-sama benar. Mungkin tantangan yang paling saya alami berdasarkan pengalaman saya ketika kita mengambil satu keputusan, yaitu adanya warga sekolah yang memang pro dan kontra ya. Yang namanya kita memutuskan satu keputusan, satu kebijakan, itu adalah sudah resiko ada pro dan kontra. Tidak mungkin semuanya pro kepada saya, tidak mungkin semuanya kontra kepada saya. Pasti ada pro dan kontra. Mungkin yang jadi tantangan bagi saya itu yang kontra. Nah, di sini mungkin saya ketika pengambilan keputusan bagaimana caranya sebijak mungkin agar warga sekolah itu tidak terlalu banyak yang kontra terhadap hasil keputusan saya. Berarti dalam pengambilan keputusan itu yang menjadi tantangan terbesar adalah yang kontra mungkin ya Bu. Oh iya. Baik. Apakah Ibu memiliki tata kelola atau jadwal tertentu mungkin dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ketika ada kasus menyelesaikan secara langsung atau ada jadwal penyelesaian, bentuk atau prosedurnya seperti apa, Bu? Mungkin saya akan melihat dulu apa kasusnya, apa permasalahannya. Apabila permasalahan itu kecil, bisa diselesaikan pada saat itu juga dengan warga sekolah yang ada pada saat itu juga, saya selesaikan hari itu juga pada saat itu juga. Tetapi apabila ada kasus atau permasalahan yang memang cukup besar, yang harus diselesaikan harus melalui prosedur, memerlukan pendapat, ide selain warga sekolah yang ada pada saat itu, mungkin saya bisa menjadwalkan atau ada prosedur langkah-langkah yang harus saya tempuh. Baik Bu, bijaksana sekali Bu ya dalam pengambilan keputusannya. Jadi bisa fleksibel mungkin Bu ya. Kalau memang masalahnya tidak terlalu rumit bisa diselesaikan secara langsung. Tapi kalau masalahnya rumit mungkin bisa didiskusikan dengan warga sekolah, pendapat yang lain juga ya Bu. Terima kasih Bu. Ini satu lagi Bu, adakah kira-kira seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Ibu dalam setiap pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Alhamdulillah, setiap pengambilan keputusan ketika keputusan itu harus diambil saat itu juga berarti permasalahannya kecil ya, ringan. Tapi kalau ada permasalahan yang cukup besar yang memerlukan bantuan dari luar warga sekolah, saya akan meminta bantuan kepada atasan saya. Yang paling utama adalah Bapak Pengawas yang ada di Kecamatan Cimanggung. Saya mungkin meminta pendapat beliau kalau misalnya diperlukan dari organisasi, dari pihak K3S atau pihak PGRI, saya juga insya Allah berkomunikasi dengan organisasi. Namun prinsip dari saya ketika ada satu permasalahan yang ada di intern sekolah, cukup di dalam sekolah saja kita bereskan, kita selesaikan, kecuali kalau ada kaitannya dengan orang luar. Baik Bu, mungkin
izinkan saya untuk mengambil kesimpulan mungkin dalam teknik ibu dalam menyelesaikan setiap kasus-kasus dilema etika pada sekolah ibu. Mengidentifikasi dulu, setelah mengidentifikasi mungkin kalau masalahnya kecil bisa diambil keputusan secara langsung, pada saat itu juga kalau masalahnya besar berdiskusi, bahkan sampai berdiskusi dengan Bapak pengawas. Kemudian setelah pengambilan keputusan itu dibuat, nanti ibu akan merefleksikan, mengevaluasi bagaimana dampak dari keputusan-keputusan ibu. Mungkin bisa dirubah atau masih bisa dipertahankan. Mungkin seperti itu ya Bu. Terima kasih Bu atas waktunya. Alhamdulillah saya bisa belajar lebih banyak. Sama-sama. Dengan pengetahuan ini mungkin kedepannya bisa menjadi barometer juga buat saya untuk mengambil keputusan. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Bu. Sama-sama. Baiklah, untuk seksi wawancara bersama Ibu Nur Robaiti selaku kepala sekolah di sekolah saya yaitu di SDN Sawah Dadap 2 telah selesai. Semoga bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun Ibu. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Alikarya dari SDN Negeri Sawah Dadap 2 CGP Angkatan 10 Kabupaten Sumedang akan melaksanakan wawancara yang kebetulan di samping saya setelah hadir Bapak Wahyu Iman Nurdin dan Kepala Sekolah dari SDN Tanjung Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Baik Pak. Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Baik Pak, izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan terkait dalam untuk memenuhi salah satu tugas dalam pendidikan guru penggerak Pak. Ya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Izin dibantu untuk jawabannya Pak ya. Siap Pak. Ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Jadi selama saya menjabat di SD Negeri Tanjung Siang itu memang yang namanya masalah pasti terus muncul Pak. Ya. Nah, untuk memilah dan memilih apakah permasalahan itu memang masuk tadi ke namanya dilema etika atau bujukan moral. Yang pertama, saya harus mengkonfirmasi dulu. Tentunya mengidentifikasi masalah itu harus mengkonfirmasi dulu kebenaran atas permasalahan tersebut. Kemudian baru menganalisis apakah permasalahan itu masuk pada ranah benar atau benar, Iya betul. atau benar atau salah. Iya. Nah, sehingga setelah mengkonfirmasi kemudian menganalisis, baru dapat dilihat apakah ini masuk pada masalah yang mana. Nah, itu cara untuk mengidentifikasinya. Tetap kita harus berkomunikasi dengan berbagai stakeholder, khususnya yang ada di sekolah. Itu bisa dengan guru senior ataupun bisa dengan warga sekolah. Tapi kalau memungkinkan cukup dengan guru senior dulu. Kalau memang tidak memungkinkan dan harus menggali lagi informasi, juga kita bisa mendapatkan dari berbagai stakeholder. Itu mungkin Pak Ali. Baik Pak, jadi ketika ada permasalahan Bapak akan mengkonfirmasi dulu, kemudian akan didiskusikan dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Iya, Ya, betul. Baik Pak. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Nah, khususnya ini yang berbicara dengan yang namanya dilema etika itu memang tidak bisa diputuskan secara langsung. Tetap kita juga harus mempunyai opsi-opsi Ya. untuk
mengambil sebuah keputusan yang memang keputusan yang diambil itu untuk kepentingan bersama, untuk kebaikan sekolah. Jadi misalkan tadi ketika ada permasalahan kita harus melakukan konfirmasi, kemudian mendiskusikan. Tentunya informasi-informasi yang didapat itu sangat menentukan, tetapi informasi itu jangan sampai informasi dari salah satu pihak, tapi harus dari beberapa pihak, khususnya ketika ada permasalahan harus memang dari pihak-pihak yang mempunyai masalah tersebut. Itu Bali. Baik Pak. Jadi Bapak dalam mengambil keputusan ini melihat dulu kasusnya Pak ya. Iya. Dan ketika pengambilan keputusan dilihat lagi dari nilai-nilai kebaikan yang ada. Iya. Oh, betul. Terima kasih Pak. Kemudian yang seterusnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Nah, dalam mengambil keputusan tentu ada beberapa hal. Yang penting dalam mengambil keputusan itu jangan sampai jangan sampai merugikan banyak pihak. Nah, langkah-langkah yang diambil yang pertama harus identifikasi dulu permasalahan tentunya ya. Iya betul Pak. Kemudian mengonfirmasi kepada yang mempunyai atau pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan tersebut. Iya. Karena apa? Karena jangan sampai kita mendapatkan informasi dari salah satu pihak. Nah, jadi harus dua-duanya ada. Kemudian memetakan masalah tersebut untuk diambil beberapa rumusan opsi-opsi tadi untuk pengambilan keputusan. Nah, dari berbagai opsi pengambilan keputusan cukup diambil satu keputusan tersebut yang memang setelah berdiskusi dengan yang lainnya dan berbagai pertimbangan diambil salah satu. Nah, keputusan tadi itu kita juga harus dilihat hasilnya seperti apa, kemudian direfleksikan dari keputusan itu. Untuk apa? Pengambilan keputusan itu Pak ya? Karena apa? Karena ketika kita mengambil sebuah keputusan, jangan sampai keputusan itu menjadi keputusan yang salah. Tapi keputusan itu harus menjadi keputusan yang baik dan berdampak bagi sekolah. Jadi kita harus merefleksikan, ya, melihat kembali, merefleksikan sebagai apa langkah evaluasi ke depannya. Apabila keputusan yang kita ambil memang salah, kita juga harus mengevaluasinya. Jangan sampai keputusan yang salah itu kita tetap lakukan betul, Pak. untuk memperbaiki keputusan yang selanjutnya. Baik. Itu berarti langkah-langkahnya identifikasi dulu, setelah itu refleksi, setelah ada refleksi di akhir terus evaluasi apabila berdampak atau tidak berdampaknya bisa kelihatan Pak ya dari langkah-langkah seperti itu. Baik Pak, sangat jelas sekali. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di dalam etika, Pak? Dalam hal mengambil dalam hal mengambil keputusan khususnya pada permasalahan atau kasus antara benar dan benar atau dilema etika itu memang yang paling efektif itu ketika kita mengambil keputusan berdasarkan berbagai informasi tadi. Khususnya saya yang baru di sini menginjak bulan ke-9, tidak mungkin saya mengenal satu persatu secara langsung. Iya. Nah, saya juga harus menggali berbagai informasi dari khususnya dari guru-guru senior yang ada di sini, yang sudah lama di sini, kemudian dari warga sekolah, dari Pak Komite yang memang mereka itu dari kecil sampai besar di sini, jadi tahu karakteristik di sekolah. Dan yang penting solusi untuk mengatasi permasalahan itu kita diskusikan terlebih dahulu. Betul. Nah, kemudian baru diambil satu keputusan. Itu langkah-langkahnya. Sangat bijak sekali Pak ya dalam mengambil keputusan, kita melibatkan semua stakeholder yang ada di sekolah Pak ya.
Ya betul. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, dalam pengambilan keputusan, ketika kita mengambil satu keputusan, pasti akan ada yang namanya timbul pro dan kontra. Iya betul Pak. Nah, pro dan kontra, ada yang bisa menerima, ada yang memang tidak dapat menerima, cuman tidak bisa mengungkapkannya. Betul. Nah, jadi apa? Kita tetap harus tegas dalam membuat suatu keputusan, karena keputusan yang kita buat itu bukan untuk siapa-siapa, karena untuk kebaikan semuanya. Tetapi kita juga jangan sampai tidak melakukan refleksi atau evaluasi pada keputusan kita. Iya betul Pak. Karena apa? Karena ketika keputusan kita yang diambil ternyata salah, akan berdampak negatif ke depannya. Iya. Jadi tantangannya yang harus kita lakukan, tetap kita harus melakukan menelaah dan melakukan evaluasi apabila memang keputusan kita itu salah. Tapi memang kalau tujuannya untuk kebaikan sekolah, untuk kebaikan guru, kebaikan kepala sekolah, dan kebaikan warga sekolah, kita harus tegas untuk ya, Pak. Membuat satu keputusan. Intinya berarti dibutuhkan ketegasan dalam Iya. pengambilan keputusan Iya, setelah betul. melihat efek dari keputusan itu sendiri, Iya, gitu ya, iya. Pak. Nah, untuk selanjutnya nih Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa Pak kira-kira yang biasa Bapak jalankan? Nah, ketika timbul satu permasalahan atau satu kasus, tentunya itu kasus atau permasalahan khususnya dilema etika, di mana kita berhadapan dengan keyakinan kita antara benar dan benar tadi. Nah, tentu bisa saja diputuskan secara langsung, bisa juga tidak. Tetapi kebanyakan itu kita selalu menjadwalkan. Oh iya. Nah, menjadwalkannya seperti apa? Ketika ada satu permasalahan, kita tidak bisa langsung memutuskan bahwa si A benar atau si B salah, atau yang harus diputuskan adalah ini karena dua-duanya benar, tapi yang ini yang harus diambilnya. Tidak seperti itu. Kita tetap berpegang teguh pada hasil identifikasi awal. Nah, kemudian kita membuat berbagai opsi untuk mengambil keputusan. Kemudian kita mengajak berbicara pada orang yang bermasalah tadi, mempunyai masalah tadi, supaya apa? Supaya kita dapat menggali informasi. Oh iya betul. Nah, dari sana, dari tahapan tadi, kita dapat mengkaji nih. Oh, ini harus yang mana, opsi yang mana yang kita ambil untuk memutuskan suatu permasalahan. Tadi bersifat fleksibel ya Pak. Iya. Ada yang secara langsung, ada juga yang menggunakan setelah berdiskusi dan dari langkah-langkah dari identifikasi yang tadi, diskusi kemudian dievaluasi. Karena intinya apa? Karena intinya dalam memutuskan sebuah permasalahan atau membuat suatu keputusan, khususnya pribadi saya juga tidak bisa langsung seperti itu. Karena apa? Karena yang namanya manusia mempunyai tingkat emosi yang labil. Apakah hari ini saya sedang emosi? Apakah hari ini saya sedang suasananya senang? Iya. Nah, sebisa mungkin dalam mengambil keputusan itu harus dalam suasana yang senang dan gembira. Betul sekali. Karena apa? Keputusan yang kita ambil ketika kita mempunyai atau sedang dilanda emosi itu akan sangat berdampak negatif kalau menurut saya. Betul Pak. Jadi dalam pengambilan keputusan itu harus pada suasana yang enak. Yang enak, yang senang, yang gembira. Jangan sedang emosi atau sedang apa. Betul. Oke Pak, terima kasih Pak. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika ini Pak? Ya tentu ada Pak, karena apa? Saya tidak bisa langsung
mengambil satu keputusan secara langsung. Saya juga membutuhkan bantuan dari guru-guru senior. Juga tentu juga saya juga meminta pertimbangan dari Bapak Pengawas. Nah, dari pertimbangan Bapak Pengawas, dari wajangan Bapak Pengawas, kemudian dari masukan dari para guru yang sudah senior di sini, dari guru-guru yang lain, sehingga dibuat satu keputusan. Betul sekali, baik Pak. Ini Pak yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan dari obrolan kita ini, kira-kira pembelajaran apa saja yang bisa Bapak ambil terkait dengan keputusan dilema itu Pak? Banyak hal Pak yang dapat diambil ketika kita dihadapkan menjadi seorang pemimpin. Baik pemimpin itu pembelajaran, pemimpin di kelas, pemimpin di sekolah. Seperti halnya ketika memimpin di kelas berarti berhadapan dengan siswa, orang tua siswa. Ketika halnya berhadapan di sekolah berarti dengan banyak pihak lagi. Nah, ketika dalam pengambilan satu keputusan, intinya tadi Pak, yang dapat diambil itu ketika membuat satu keputusan jangan tergesa-gesa. Satu, kemudian dalam mengambil keputusan harus melihat banyak hal. Jangan hanya memikirkan diri sendiri ataupun pribadi dari guru atau salah satu seorang yang memang kita senangi, tapi harus lihat dampaknya, apakah dampaknya lebih luas ataupun tidak. Nah itu. Kemudian dalam membuat satu keputusan, itu yang dapat kita pelajari itu tadi, ya harus senang. Jangan sampai kita lagi posisi marah atau punya masalah, kita membuat satu keputusan. Insya Allah keputusan yang kita ambil itu tidak akan tepat dan akurat ketika kita sedang posisi marah atau kesal. Jadi harus tenang dulu lah. Oh iya, gitu. Baik Pak. Terima kasih Pak. Saya jadi bisa belajar banyak tentang kasus-kasus yang membutuhkan pengambilan keputusan yang bijak. Ya. Saya bisa belajar banyak dari Bapak. Saya lebih mempunyai barometer untuk cara pengambilan keputusan itu seperti apa. Ya. Dan saya rasa wawancara kita cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama Pak Ali. Baik, wawancara dengan Pak Wahyu sebagai Kepala Sekolah di SDN Tanjung Siang telah selesai saya laksanakan. Ada banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari beliau. Yang paling utama yang perlu saya garis bawahi yaitu dalam pengambilan keputusan itu kita harus mengidentifikasi dulu permasalahannya, kemudian yang keduanya kita harus mendiskusikan dulu dengan rekan-rekan kerja dan seluruh stakeholder. Terus yang ketiganya kita harus dalam mengambil keputusan jangan tergesa-gesa begitu. Iya, betul. Dalam pengambilan keputusan itu jangan tergesa-gesa. Sekian wawancara dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah beres Pak.